Puji Tuhan, saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita setiap paginya. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Matius, saudara. Dan pada pagi hari ini kita mau fokus dalam kitab Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai 30, saudara. Di sana judul perikop di atas ialah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kita tahu bersama, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi, selama dia ada di dunia ini, ia mengajar murid-muridnya dengan begitu banyak perumpamaan-perumpamaan. Dan hari ini kita mau belajar dari salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari kita mau baca ayat yang ke-24 sampai ayat ke-30. Saya bacakan bagi saudara, saudara boleh simak dimanapun saat ini saudara berada. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, saudara yang berkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tuhan Yesus di ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan akan kerajaan sorga. Artinya Yesus sedang menjelaskan tentang bagaimana keadaan dunia nantinya pada akhir zaman, saudara. Pada saat kita orang-orang percaya akan memasuki kerajaan sorga. Dikatakan dalam ayat yang ke-24, ayat pertama kita tadi yang kita sudah baca, ayat yang ke-24 dikatakan, seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Maksud perkataan ini menggambarkan Yesus sendiri. Seumpama orang yang menaburkan benih, ini menggambarkan Yesus sendiri, di mana dalam kehadiran Yesus di dunia, Yesus telah mengajarkan dan menanamkan benih-benih kebenaran bagi setiap orang percaya. Kemudian dikatakan lagi, ladang itu menggambarkan dunia atau layaknya wadah tempat anak manusia atau Yesus sendiri menanamkan benih kebenarannya. Jadi kita sudah menangkap, saudara, bahwasannya orang yang menanamkan benih yang baik di ladang itu ialah di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ladang menggambarkan tentang dunia yang saat ini kita tempati, bumi yang saat ini kita pijak. Kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Musuh dalam ayat yang ke-25 ini, saudara, adalah gambaran iblis. Musuh dalam ayat yang ke-25 ini adalah gambaran iblis, di mana kita tahu bersama bahwa pekerjaan iblis tidak lain dan tidak bukan ialah merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan apa yang sudah anak manusia tanamkan, apa yang sudah Tuhan Yesus tanam bagi kita orang-orang percaya. Pekerjaan iblis adalah merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan apa yang sudah anak manusia tanamkan. Sehingga apa? Akan muncul lalang-lalang. Tadi dikatakan akan muncul lalang-lalang di antara gandum, di antara benih yang sudah Tuhan Yesus tanamkan.
Kemudian lanjut ayat yang ke-26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Gandum atau benih yang baik ini berbicara tentang orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam benih yang sudah Tuhan Yesus tanamkan. Mereka yang sudah menerima ajaran Yesus dan hidup di dalamnya. Sedangkan lalang itu apa saudara? Lalang itu adalah orang-orang jahat dikatakan. Orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka adalah hasil dari pekerjaan iblis. Kemudian kita perhatikan lanjut lagi ayat yang ke-27 dikatakan, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ayat yang ke-27 tadi kita baca di sini bahwa hamba-hamba Tuhan yang dimaksud di sini ialah malaikat Tuhan sendiri yang nantinya akan turun ke dunia pada akhir zaman. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus seperti dalam ayat yang ke-27 yang sudah kita baca. Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Lalu apa jawab Yesus, saudara? Kita lihat ayat yang ke-28, kata Yesus, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Di sini Tuhan Yesus menjawab bahwa lalang itu adalah pekerjaan iblis. Tadi kita sudah belajar bahwasannya gandum ialah menggambarkan orang-orang baik. Sedangkan lalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum, di tengah-tengah benih yang baik adalah orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Mereka adalah hasil dari benih yang ditabur oleh iblis. Mereka hidup di tengah-tengah gandum, di tengah-tengah orang-orang benar. Dan pada waktu menuai nantinya saudara, dikatakan di sini pada waktu menuai itu adalah gambaran akhir zaman, di mana nanti pada akhir zaman para penuai, yakni yang penuai itu menggambarkan malaikat Tuhan. Para penuai, para malaikat Tuhan akan mengumpulkan lalang-lalang dan membakarnya di dalam api. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita orang-orang percaya nantinya pada akhir zaman. Bahwa ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yakni mereka di sini digambarkan sebagai benih yang baik. Dan nantinya juga ada orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Mereka adalah hasil benih yang ditanam oleh si jahat. Ini digambarkan dalam sebagai lalang-lalang. Dan lalang juga gandum mereka hidup berdampingan. Mereka hidup bahkan dalam satu kawasan yang ada. Nah, kalau kita membaca lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari bahwa anak manusia nantinya saudara akan menyuruh malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, segala sesuatu yang jahat. Semua orang-orang yang melakukan kejahatan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan, di sanalah akan terdapat kertakan gigi. Dan pada akhir zaman juga gandum yakni orang-orang benar pun tidak luput saudara untuk dikumpulkan juga dalam satu wilayah saudara, akan dikumpulkan dan mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan sorga. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau memberikan pesan kepada kita, kepada saya dan saudara. Kita orang-orang percaya, bagaimana dengan kita? Apakah yang akan kita pilih? Akankah kita menjadi gandum atau akankah kita memilih menjadi lalang? Semua tergantung dalam hidup kita, semua tergantung dari cara kita hidup hari ini. Apakah kita hidup dalam kebenaran atau malah sebaliknya? Gandum dan lalang pada akhir zaman itu nantinya akan terlihat saudara. Apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana cara kita hidup hari ini akan terlihat nantinya pada saat Kristus Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu mari firman Tuhan gak bosan-bosan datang buat kita, buat orang-orang percaya. Mari hidup dalam kebenaran. Biarlah kita menjadi benih-benih yang baik yang ditanamkan oleh Yesus sendiri. Kita boleh menjadi gandum yang baik saudara, sehingga kita boleh senantiasa nantinya boleh masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi.
Demikian firman Tuhan yang boleh kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Saya percaya boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel, Allah beserta kita.